Halo, selamat malam guys. Masih bersama saya Ferry di channel Perjalanan Seorang Bankir. Hari ini tepatnya hari Kamis pukul 6:30 malam. Kita baru pulang dari kantor ya, dari Kecamatan Sidamanik. Kalau tahu, Kecamatan Sidamani ini adalah perkebunan teh satu-satunya di Sumatera Utara. Kita hanya berjarak 150 meter dari kebun teh kantor kita. Ya, ini adalah perjalanan pulang kita. Jadi seorang banker itu adalah hal biasa pulang malam hari. Terlebih akhir bulan, itu pulangnya bisa tidak pulang. Menginap di kantor bagi unit yang jauh, kantornya yang jauh. Kalau tidak jauh dari kota, biasanya pulang jam 10-11 karena padatnya pekerjaan ya. Jadi sini saya menjelaskan bahwa hari-hari seorang banker itu itu ya, banker dalam hal ini dalam bagian kredit kita survei, ada juga penagihan utang, marketing. Jadi bisa dilakukan di bersamaan ya teman-teman yang menonton video ini. Jadi hari-hari kita dari kantor ke tempat peristirahatan kita di malam hari itu di kota Pematang Siantar, itu adalah perjalanan 25-30 menit. Ya, kita juga sebenarnya bukan orang sini, tapi bekerja di sini, tapi karena penempatan tugas di Kecamatan Sidamani ini, kita siap ditempatkan di mana saja di seluruh perusahaan ini berada di seluruh Indonesia. Tapi untuk jabatan kita ini saat ini hanya skop Sumatera Utara saja penempatannya. Paling jauh itu ya kalau Sumatera Utara, Sibolga, Nias, Padang Sidempuan, nah itu paling jauh dari kota Medan ya. Ya guys, jadi adapun video-video saya terdahulu adalah potongan-potongan klip video singkat setiap kita OTS. OTS itu survei atau on the spot. On the spot itu adalah langsung ke lokasi yang ingin diperiksa. Setelah bagian lapangan memeriksa awal dari sebuah kredit, maka kita sebagai pemutus atau yang menentukan apakah seorang layak mendapat kredit, itu harus dilakukan juga survei ulang jika kita merasa ragu atau perlu untuk melihat kembali apakah yang diperiksa itu sudah benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, teman-teman. Jadi sedikit saya berbagi di sini, ada ya, di perusahaan kita ini ada cara untuk menganalisa kredit, artinya agar kredit itu bisa terseleksi dengan baik. Yang pertama, kita mengenal, ya maksud saya kita mengenal 5C. Yang pertama C ya, 5C. C pertama itu adalah karakter. Jadi kalau teman-teman misalnya mengajukan pinjaman ke bank, ya, itu akan diperiksa dengan diayak gitu, seperti pasir. Teman-teman akan diayak atau disaring menggunakan 5C ini. Pertama, C yang pertama adalah karakter. Ya, karakter ini
yaitu menunjukkan sifat kita, ya, watak sifat meliputi yang pertama, ya, yang pertama BI checking. Makanya kalau teman-teman pernah dengar BI checking, misalnya seseorang telat-telat membayar, misalnya di leasing kereta atau bank sebelumnya, maka dia BI checkingnya cacat atau masuk ke daerah blacklist. Maksud saya masuk ke blacklist. Jadi itu sulit meminjam di bank, pasti akan ditolak nanti, karena sudah menunjukkan karakter yang tidak baik, teman-teman. Itu ada historinya, bagaimana kita sebelumnya gitu. Yang kedua, ya karakter secara umum. Misalnya saat Anda diperiksa, nanti bagian lapangan itu biasanya mencari tahu sedikit tentang Anda, ya. Misalnya dari saat memeriksa Anda, ada kedai di depan Anda, kedai kelontong atau apa, dia pura-pura di situ misalnya beli rokok atau beli minuman, tapi sambil menanya gitu, seperti agen polisi. Jadi kerja kita ini sebenarnya ada juga seperti detektif. Jadi kita juga harus tahu bahwa Anda itu diselidiki juga karakternya. Misalnya apakah Anda mungkin suka mabuk, suka berantem rumah tangganya, atau suka ditagi-tagi orang gitu, didatangi orang karena terlilit utang, atau malas bekerja gitu. Itu ada laporan dari tetangga Anda nantinya. Makanya hati-hati, binalah hubungan Anda dengan tetangga Anda dengan baik. Jagalah karakter atau citra Anda di sekitar lingkungan Anda, karena lingkungan Anda itu nanti akan menjadi keterangan untuk diri Anda jika sewaktu-waktu petugas kredit kita mengecek atau menginvestigasi profil Anda, ya. Itu yang pertama. Kemudian masuk ke 5C, ya. 5C tadi, C yang kedua itu capacity, ya. Capacity itu kemampuan bayar. Artinya misalnya Anda punya usaha, kemudian mau minjam kredit di bank 50 juta. Tapi kan bank harus melihat dulu apakah Anda mampu mencicil angsuran. Contohnya 50 juta misalnya, itu angsuran, ya, misalnya 2.200.000 misalnya. Apakah Anda sanggup mencicil 2.200.000? Misalnya penghasilan Anda hanya 3 juta, tidak mungkin bank memberikan Anda pinjaman 50 juta. Karena kan 3 juta sementara angsurannya 2.200.000, bank akan menghitung lagi nanti pengeluaran Anda sebulan. Contohnya pengeluaran rumah tangga Anda berapa, listrik berapa, air berapa, anak sekolah Anda ada berapa orang, ya. Di kartu keluarga kan terlihat berapa orang anak Anda, usia berapa. Semua itu menjadi investigasi bank, ya. Jadi sedemikian rupalah bank menyelidiki kita. Makanya sebenarnya untuk bank-bank yang punya nama besar, ya, itu sedikit lebih ketat ketimbang bank swasta. Kenapa? Kita ditatar sedemikian ketatnya untuk menyaring kredit. Jadi akan dilihat nanti pengeluaran Anda. Jadi nggak mungkin kan, sementara pengeluaran ini semuanya hanya tadi misalnya 2.200.000, 800.000 nggak cukup. Anak sekolah, makan. Belum lagi kami akan menghitung Anda undangan, ya, undangan. Misalnya gini, ada pesta, Anda kan diundang oleh kerabat Anda. Paling tidak Anda harus mengasih 100.000, 50.000, ya, di dalam amplop. Itu kalau sempat ada pesta sebulan itu 5 kali, udah 5. Kalau Anda suka ngasih 100.000 per orang per pesta gitu, udah 500.000 itu masuk dalam hitungan neraca kita, ya. Itu untuk C yang kedua, ya, capacity, kemampuan bayar. Dilihat dari usaha Anda gitu. Berapa penghasilan Anda sebulan, omset Anda tiap hari berapa, ya, bersih pendapatannya berapa per hari.
setelah dipotong kos-kos operasional. Itu C yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi karakter, capacity, kemudian ada kolateral ya. Kolateral itu agunan. Ya, kolateral itu agunan. Jadi ada jaminan. Jadi bank itu akan menilai jaminan Anda di bank itu berapa. Misalnya Anda minjam 50 juta. Jaminan Anda harus paling tidak ada 80% dari nilai. Maksud saya harus di atasnya gitu. Kalau Anda punya misalnya agunan 100 juta, Anda maksimal mungkin dikasih bisa 70 juta, bisa 80 juta. Jadi lebih rendah dari jaminan yang kita berikan atau agunan, boroh. Nah, itu namanya di bank. Ya, misalnya itu Anda punya sertifikat tanah atau rumah ya, atau mobil ya, BPKB mobil itu. Jadi semua itu akan dinilai, ada namanya kolateral, agunan, jadi pakai jaminan di bank. Kemudian ada condition of economy ya, jadi usaha itu Anda juga harus dipantau condition of ekonominya gitu. Misalnya ini contohnya ya, ini lagi musim flu burung misalnya. Kemudian ayam-ayam Anda usaha peternakan ayam, mau minjam gitu di bank. Kita kan lihat ini kan kondisi ekonominya atau musimnya sedang flu burung. Mungkin bank akan berhati-hati memberikan Anda. Atau kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi lagi sulit, moneter. Tentu bank akan memperketat saringannya. Apakah Anda usaha yang terdampak sama ekonomi itu gitu. Ya, apakah usahanya terdampak? Misalnya seperti corona kemarin. Kenapa saya bilang kemarin? Ini kan the new normal. Pada saat awal-awal pandemi itu kan ada usaha-usaha, kondisi ekonomi itu memburuk. Ya, seperti mall ya, atau tempat wisata sama sekali tidak bisa dikunjungi. Lalu Anda bermohon di saat-saat seperti itu ya, mungkin bank akan mengambil keputusan tidak bisa dulu ya, pending dulu. Kenapa? Karena memang usaha Anda tidak jalan, tidak menghasilkan uang setiap harinya lagi seperti sebelum pandemi. Jadi ada namanya condition of economy ya, itu menjadi perhatian bank. Kemudian 5C terakhir ya, itu kapital ya. Jadi bank juga akan menilai modal Anda berapa gitu ya, modal Anda ada berapa, kapital. Contohnya ketika survei, seorang petugas kredit akan melihat modal yang Anda miliki berapa ya, termasuk persediaan barang. Contohnya Anda kedai kelontong, itu akan dihitung berapa stok barang Anda ya, kemudian aset-aset Anda ya, kendaraan atau apa, semua itu kan menjadi hitungan ya, dimana tentunya dengan kapital yang besar itu semakin meyakinkan bank bahwa Anda memang berkapasitas untuk meminjam ya. Jadi ada 5C tadi yang saya sampaikan, yang digunakan saringan oleh perbankan untuk menyeleksi Anda apakah bisa lolos dalam permohonan kredit yang Anda ajukan ya. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, ulas kembali, karakter ya, meliputi BI checking, sifat sehari-hari, watak ya kan. Kedua, capacity, kemampuan membayar dari penghasilan Anda berapa. Kemudian kapital, modal yang Anda miliki seberapa besar. Jangan sampai bank semua yang memberikan modal, tapi Anda juga harus punya modal. Bank hanya menambahkan atau membantu memperluas usaha Anda. Kemudian ada condition of economy,
yaitu kondisi ekonomi yang mendukung saat itu bagaimana gitu terhadap usaha Anda. Apakah nanti membawa dampak buruk atau bagaimana dengan kondisi global saat ini, ekonomi makro. Kemudian yang terakhir adalah kolateral atau agunan jaminan. Kenapa bank menempatkan di kolateral itu ada di terakhir? Karena bank itu bukan pegadaian ya, pegadaian. Makanya kita sering misalnya ada orang mau ngajukan pinjaman ke bank, dia akan bertanya seperti ini, ada beberapa orang. Pak, ini surat rumah saya, harganya 500 juta. Berapa Bapak berani kasih saya pinjaman? Nah ini, kalau di bank ini sebenarnya tidak pantas. Kenapa? Bank bukan melihat dari agunan Anda nomor satu, tapi karakter tadi, baru kemampuan Anda membayar. Ya, bisa saja misalnya Anda punya warisan rumah 1 miliar. Ya, rumah Anda 1 miliar diwariskan orang tua Anda, udah atas nama Anda ini suratnya. Kemudian pekerjaan Anda rupanya hanya seorang tempel ban gitu, yang mungkin pendapatannya sehari 50.000 lah, tempel ban sepeda motor, atau bahkan 30.000 sehari, kali 30 hari kerja 900.000. Anda, apakah bank harus memberi Anda pinjaman 1 miliar atau 800 juta walaupun 80%-nya? Sementara apakah Anda sanggup membayar angsurannya nanti dengan usaha Anda? Jadi artinya apa? Di bank agunan itu adalah opsi paling terakhir, atau diletakkan kepentingannya di terakhir ketimbang dari kemampuan. Karena mampu dulu, ya itu yang penting. Kemudian agunan ya. Jadi teman-teman, bedakan pegadaian dengan bank ya. Kalau pegadaian itu memang menghitung langsung dari berapa yang kita miliki, nilai aset kita yang kita jaminkan. Tapi kalau bank bukan begitu, tapi dari kemampuan Anda membayar, itu terlihat dari omset Anda, besarnya usaha Anda, modal Anda. Demikian. Jadi demikian teman-teman. Walaupun ini saya masih separuh jalan pulang dari kantor tadi, saya telah membagikan pada rekan-rekan sekalian bagaimana bank itu melihat atau menyaring atau menyeleksi dari seorang pemohon pinjaman untuk modal usahanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Jadi bisa mengulas kira-kira apa yang perlu Anda antisipasi jika bermohon pinjaman, mana-mana yang mungkin Anda harus benahi. Silakan komen di bawah, kira-kira apa yang perlu saya jelaskan lagi kepada Anda terkait perbankan. Mungkin bisa saya nanti ulas dalam video yang lainnya. Saya bisa memberikan penjelasan, jadi kepada kita yang mungkin awam di perbankan, bisa kita bantu untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Demikian, tetap ikuti video-video kita nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, supaya apabila nanti ada video-video saya, Anda bisa menonton dan mengikutinya kembali. Tetap stay tune di channel Perjalanan Seorang Bankir. Selamat malam, salam luar biasa.